Ustaz, apa yang menyebabkan solat seorang hamba tak diterima oleh Allah? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena salatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila salatika. 3 kali ulang. Kenapa salatnya disuruh ulang sampai 3 kali? Karena tidak ada tuma'ninah. Idza aqamta, kalau tegak, hatta tatma'inna qa'iman, tegak. Kalau ruku hatta tatma'inna raki'an. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud sampai tuma'ninah. Kalau salat di Masjid Baitur Rahmah pasti tuma'ninah, karena imamnya yang biasa orang tak tuma'ninah salat sendiri macam bambu di hembus angin. Allah 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 Allah. Selesai. Maka sholat berjamaah. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa-mahasiswi Baitur Rahmah pasti sholatnya ada tumakninah karena sholat berjamaah bersama imam. 2 yang menyebabkan sholat batal. La sholat, sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Fatihahnya tak betul. Fatihah rukun sholat, luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betulkan Fatihah. Ngaji, Iqra. Ngaji Iqra. Seandainya tak ada ulama dari Minangkabau, mungkin saya tak pandai membaca Quran. Jadi Ustaz dulu ngaji sama siapa? Ulama-ulama Minangkabau yang mengajarkan mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Di atas itu kan dari Minangkabau. Alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, in, alif 2 di depan, un, an, in, un. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak kini tidak tahu itu lah. Apo guru mengaji nan kini bukan dari Minangkabau tapi dari Yogyakarta. Jenenge sopo? Kiai Haji As'ad Humam. A bataba batata batata batasa basaba. Yang dulu hampir seluruh Sumatera itu guru dari Minangkabau. Alif di atas a, alif 2 di atas an. Mengalir pahalanya. Jangan sampai Fatihah tak betul. Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqamah? Yang pertama selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau kemana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan di siko ingin ambo calia. Saya kalau diajak jamaah, Ustadz ayo kita ke ruang ICU. Datang, tulis dia teh ICU, artinya ICU. Ambo mencaliak waang tak bisa mencaliak ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. Mim dia tema taya bawati, mati. Tengok bagaimana, apa yang akan dibawa? Tinggal akan dibawa solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung hari kiamat, solat. Yang ketiga, buat komunitas. Komunitas alumni Baitur Rahmah. Buat satu contoh sekolah percontohan. Madrasah tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah. Anak yatim, uang sekolahnya tanggung. Guru-gurunya. Kalau sudah ada, yang sudah ada itu aja jaga. Alumni-alumni pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi. Cari mana sekolah.
Pak Kepala Sekolah, ya. Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, bertanya saya. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah insya Allah. Saya sebelum datang ke Kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru dekat Payakumbuh. Tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya orang nan batatu saudara. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustadz, kami komunitas. Nama komunitasnya? Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah. Pejuang Subuh. Zuhur ndak tiba. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur kemana? Ndak tahu zuhur. Masjid lain Pak Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Kok istidraj itu ngeri? Istidraj iko bahasa singkatnya tasase di jalan nan luri. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustadz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustadz. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, begitu pulang helm basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosamu. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah. Tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak. Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Ambo surang saya isi. Ambo tanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Sholat tarawihnya 1 juz. Sholat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk. Saking kan khusyuknya sampai terlaluk. Masjid lain orang kepanasan. Jadi tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi. Masjid Baitur Rahmah Padang naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan mentengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Rancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras?
Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung. Orang gunung suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan. Lah basah kain baru. Tapi sampai lain enggak. Hujan, 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 hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara. Sakit hati denai. Memang itu setelannya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat. Tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat, tidak nyodanga. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan katigo, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun. Karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng, dipotonya. Di-uploadnya ke Instagram. Teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya tolak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit. Talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada Jelo. Apa itu Jelo? Jandolamu. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan, barulah yang kelima, itu langkah sudah mentok tak ada lagi, puncak barulah tolak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1, gimana? Bulan kedua, 5 aku dapat. Mulai turun harga. Bulan terakhir, aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad